pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu fitur di Microsoft Word yang bernama Mail Merge. Mail Merge merupakan salah satu fitur di Microsoft Word yang memungkinkan kita untuk membuat dan mengirim dokumen yang sama ke beberapa penerima. Contohnya seperti surat undangan, faktur, atau materi promosi yang dikirim secara massal. Yang disebutkan sebelumnya, Email Merge adalah sebuah fitur di Microsoft Word yang berfungsi untuk membuat surat atau dokumen tertentu dalam jumlah yang banyak dan memiliki format yang sama. Nah, kelebihan fitur ini, itu pengguna atau pembuat itu bisa mengirimkan dokumen atau undangan itu ke banyak pengguna tanpa harus membuat satu persatu formatnya. Nah, hal ini itu dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis yang mulai merambah ke dunia digital, terutama para pebisnis menengah. Itu sudah mulai menugaskan karyawan-karyawannya untuk membuat dokumen guna pastinya untuk bisnisnya dengan menggunakan fitur ini karena sangat membantu. Komponen MailMerge. Ada dua komponen yang dibutuhkan untuk membuat MailMerge. Dua komponen ini yaitu main dokumen dan file data source. Main dokumen merupakan file template atau dokumen yang menjadi format dasar untuk membuat MailMerge, yang artinya sebelum membuat dokumen dalam jumlah banyak harus ada dokumen utama yang menjadi template dasarnya. Sementara itu, file data source adalah jenis dokumen yang nantinya akan disisipkan dalam membuat MailMerge. Dokumen ini biasanya berbentuk atau berformat Excel ataupun format lain yang didukung untuk diimport ke Microsoft Word. Kelebihan Mail Migrate. Ada beberapa kelebihan dari Mail Migrate. Yang pertama yaitu otomatisasi proses, di mana Mail Migrate memungkinkan Anda untuk mengotomatisasi proses pembuatan dokumen yang memerlukan penggabungan data, seperti surat, label alamat, atau email massal. Ini menghemat waktu dan upaya yang diperlukan untuk membuat dokumen secara manual. Yang kedua, ada yang namanya personalisasi massal, yaitu Anda dapat dengan mudah memasukkan informasi pribadi atau spesifik ke dalam dokumen untuk setiap penerima. Misalnya Anda dapat menyertakan nama, alamat, nomor pelanggan, atau informasi lain yang relevan dari sumber data Anda. Yang ketiga, ada yang namanya konsistensi dokumen, di mana dokumen yang dihasilkan melalui Mail Migrate memiliki format yang konsisten. Karena format dasar dokumen ditentukan oleh template yang Anda buat, hal ini memastikan bahwa semua dokumen yang dihasilkan memiliki tampilan yang seragam dan profesional. Yang keempat, ada yang namanya pengurangan kesalahan manusia. Dengan menggunakan data dari sumber eksternal seperti spreadsheet atau database, Mail Migrate mengurangi risiko kesalahan manusia yang mungkin terjadi saat mengetik ulang informasi untuk setiap dokumen. Yang kelima, ada yang namanya fleksibilitas dalam penggunaan data, yaitu Mail Migrate dapat digunakan dengan berbagai sumber data termasuk spreadsheet, database, atau bahkan daftar kontak email. Ini memungkinkan Anda untuk mengelola dan memanfaatkan data Anda dengan cara yang lebih efektif. Kekurangan dari Mail Merge. Kekurangan dari Mail Merge yang pertama, satu, keterbatasan format dokumen. Mail Merge cenderung lebih efektif untuk dokumen-dokumen standar seperti surat, label, atau email. Namun untuk format dokumen yang kompleks atau khusus seperti brosur dengan tata letak yang rumit,
Mail merge mungkin tidak selalu dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Yang kedua, ada memerlukan pembelajaran awal. Pembelajaran awal maksudnya meskipun antar muka pengguna untuk mail merge pada perangkat lunak pengolah kata umumnya intuitif, menguasai teknik dan pengaturan awal mail merge memerlukan waktu untuk pemahaman yang cukup. Pengguna baru mungkin memerlukan pelatihan atau waktu tambahan untuk memahami semua fitur dan fungsi yang tersedia. 3. Ketergantungan pada kualitas data input. Kualitas hasil mail merge sangat beruntung pada kebersihan dan keakuratan data yang dimasukkan ke dalam sumber data seperti spreadsheet atau database. Kesalahan atau kekurangan dalam data sumber dapat menghasilkan dokumen mail merge yang tidak akurat atau tidak lengkap. Yang keempat, ada risiko spam dari overload email. Ketika digunakan untuk mengirim email massal, mail merge dapat menimbulkan risiko menjadi spam jika tidak diatur dengan baik. Jumlah email yang terlalu besar dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan overload pada sistem email penerima, atau bahkan masalah tersebut kepatuhan peraturan privasi data. Maksudnya masalahnya itu terkait dengan kepatuhan peraturan privasi data. Yang kelima, ada kesulitan dalam manajemen dan pemeliharaan template. Mengelola dan mempertahankan template mail merge yang kompleks atau dengan banyak variabel dapat menjadi tugas yang rumit. Perubahan dalam struktur atau format template dapat memerlukan penyesuaian yang lebih lanjut, terutama ketika terlibat dengan data yang bervariasi. Oke, seperti yang sudah disinggung sebelumnya ya tentang mail merge, sekarang saya akan di sini mencontohkan dari praktek untuk membuat surat massal menggunakan fitur yang ada pada Microsoft Word, yaitu adalah mail merge. Nah, di sini sebelum kita memulai, kita perlu menyiapkan terlebih dahulu untuk dua file ya. Di sini saya contohkan, itu di sini ada file Excel atau file Microsoft Excel ini digunakan untuk source ya, itu adalah sumber data yang akan kita gunakan atau yang akan kita jadikan tujuannya. Nah, file kedua adalah di sini saya namakan surat, itu bentuk Word, di mana ini adalah format atau template dari undangan yang akan kita gunakan. Jadi perlu dua file itu untuk memanfaatkan fitur mail merge. Sebenarnya dalam fitur mail merge sendiri kita bisa menginputnya secara manual, cuman kita gunakan dengan metode ini ya, dengan memanfaatkan dua file. Nah, kita di sini lihat terlebih dahulu, kita buat simple bentuk dari source-nya ya, source datanya itu kita buat dengan dua data saja. Itu adalah nama tentunya ya, ini kita pakai nama singkat saja. Terus ini ada juga dengan alamat, jadi kita gunakan ini sebagai kayak variasi data, yaitu ada nama dan alamat. Oke. Dan peletakan ini juga penting, karena ketika mungkin meletakkannya secara berbeda dan kita inputnya nanti di mail merge itu berbeda, maka nanti hasil yang ditunjukkan pada nanti di akhirnya akan juga berbeda. Jadi kita ambil contoh seperti ini. Nah, selanjutnya kita buka jangan lupa untuk di close ya, agar tidak error. Ini selanjutnya kita buka dari surat atau template surat yang sudah disiapkan. Jadi saya menggunakan model surat yang sederhana karena sebagai contoh saja. Ini kita sudah siapkan ya. Nah, ketika mau memasukkan, kita perlu menyiapkan tempat atau lokasi yang akan kita gunakan untuk meletakkan dari data yang akan kita masukkan. Karena tadi kan ada data yang kita siapkan ada dua ya, itu adalah nama dan juga alamat. Oke, jadi saya letakkan di sini, saya contohkan di sini adalah peletakan nama, itu tepat di bawah keterangan yang terhormat ya, kepada yang terhormat. Itu di bawahnya lagi adalah untuk
alamatnya. Nah, setelah itu kita tuju dulu ke nama ya. Setelah itu kita langsung buka menu. Ini adalah menu ke surat pakai bahasa Indonesia, atau kalau di bahasa Inggris itu mail. Nanti setelah itu kita pilih penerima. Nah, di sini sebenarnya ada bisa ngetik secara manual dengan siapa saja gitu kan, nama segala macam. Nah, cuman kita di sini sudah menyiapkan dalam bentuk Excel ya, agar lebih mudah. Kita gunakan daftar yang sudah ada, kita gunakan materi. Nah, di sini kita cari di mana file itu berada. Jadi sudah saya siapkan di sini. Itu masukkan ini, klik lalu buka. Nah, di sini dia akan otomatis men-scan atau langsung membaca di mana letak data kita berada, yaitu pada sheet lembar. Karena tadi kita lihat pada Excelnya tadi atau source-nya tadi itu punya kita berada pada sheet lembar ya. Kalau kita bikin mungkin sheetnya berbeda, mungkin misal data gitu, mungkin dia akan berubah. Nah, kita klik OK. Nah, tadi yang sebagian ini maaf, nah tadi kita sudah ada. Cek ini. Nah, di sini ada baris pertama nih berisi header column. Nah, ini perlu di checklist ya, karena kita tadi meletakkan pengelompokan itu berdasarkan dari header yang paling atas. Itu jangan. Nah, itu makanya nanti kalau misal peletakan untuk pengelompokannya beda, mungkin menyamping, maka akan berbeda. Nah, selanjutnya karena kita sudah meletakkan itu, nah ini perlu letakkan terlebih dahulu kursor ini pada tempat yang akan kita gunakan ya. Misal untuk nama kita letakkan di bawah pada yang terhormat ya. Kita langsung ke bagian tulis dan sisipkan ini. Setelah itu kita klik yang sisipkan penggabungan bidang. Ini ada dua. Nah, ini ketika kita mungkin menyiapkan penggabungan ini dengan misalnya ada 3 tipe atau bahkan lebih ya, mungkin nama, alamat, atau mungkin juga nomor handphone dan sebagainya, mungkin akan berbeda lagi, mungkin ada lebih banyak gitu. Karena kita mencontohkan hanya 2 untuk simple, maka ada 2. Nah, kita klikkan nama untuk pada tempat yang akan kita gunakan untuk nama. Nah, sudah. Setelah itu kita ke alamatnya ya. Satu lagi itu ada pada di bawahnya di ini, kita sisihkan lagi dan klik yang alamat. Nah, sudah. Maka data dari dan mail merge kita sudah siap ya. Nah, untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan apa yang akan kita isi atau apa yang kita minta, kita bisa melakukan perhatinjau hasil ya di sini. Kita klik saja, maka di sini akan sesuai dengan nama yang ada pada Excel atau source yang sudah kita siapkan. Kita melihat saja, maka ini datanya sudah sesuai dengan yang kita siapkan, nama dan alamatnya di bawahnya. Ini juga otomatis bisa langsung berubah ya. Kita lihat yang lain, dan lain-lainnya ya, ada di sini. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya cara membuat mail merge. Nah, maka dari ini untuk pembuatannya itu kita tidak perlu lagi untuk melakukan pembuatan ulang segala macam dengan format yang sama. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Jadi, kesimpulannya, mail merge adalah seperti memadukan serangkaian catatan ke dalam sebuah kisah yang teratur dan mengagumkan dengan keahlian yang halus yang menghubungkan titik-titik data menjadi untaian kata-kata yang mengalir lancar, menciptakan karya yang harmonis dan dari keragaman informasi. Di setiap dokumen yang dihasilkan, mail merge tidak sekedar mencetak kata-kata dan angka, tapi mengumpulkan esensi dari setiap entitas data. Seperti seorang penyair yang memilih kata-kata dengan cermat, mail merge mengatur informasi menjadi urutan yang berarti, menghormati setiap detail dengan kecermatan yang teliti. Dalam keanggunannya, mail merge membangun jembatan antara teknologi modern dan kebutuhan manusia akan kejelasan dan ketelitian. Setiap kali dokumen tercipta, ia menggambarkan kemampuan untuk mengelola informasi dengan efisien dan efektif, memberikan ruang bagi keunggulan operasional dalam dunia yang semakin kompleks ini. Seperti aliran yang tenang mengatur, mail merge membawa kejelian dalam kekacauan data,
menunjukkan bahwa di balik teknologi ada keahlian yang halus dan menciptakan hasil yang sempurna.